Selamat pagi, Shalom. Kita berjumpa kembali dalam Saat Teduh Pagi, edisi Kamis 4 Juni 2020. Kita siapkan firman Tuhan dari Ayub 28 ayat 12 sampai 21. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur pagi ini Tuhan Allah, Engkau melayakkan kami menikmati hari baru karunia-Mu. Pagi ini kami datang kepada Tuhan dalam kerendahan hati. Kami merindukan kebenaran Tuhan. Sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami, dan kami makin bertumbuh, makin mengenal kasih karunia-Mu, dan kami jadikan sebagai pedoman firman-Mu di tengah-tengah hidup kami. Urapi dan kuduskan kami semua, layakkan kami mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayub 28 ayat 12 sampai 21. Tetapi di mana hikmat dapat diperoleh, di mana tempat akal budi? Jalan ke sana tidak diketahui manusia, dan tidak didapati di negeri orang hidup. Kata samudra raya, ia tidak terdapat di dalamku, dan kata laut, ia tidak ada padaku. Untuk gantinya tidak dapat diberikan emas murni, dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak. Ia tidak dapat dinilai dengan emas ofir, ataupun dengan permata krisopras yang mahal, atau dengan permata lasurit. Tidak dapat diimbangi oleh emas atau kaca, ataupun ditukar dengan permata dari emas tua. Baik gewang, baik hablur, tidak terhitung lagi. Memiliki hikmat adalah lebih baik daripada mutiara. Permata krisolit Ethiopia tidak dapat mengimbanginya. Ia tidak dapat dinilai dengan emas murni. Hikmat itu dari manakah datangnya? Atau akal budi di manakah tempatnya? Ia terlindung dari mata segala yang hidup, bahkan tersembunyi bagi burung di udara. Amin. Hikmat, harta, dan permata. Kakinan, eanan, siaparimata. Tema renungan kita saat ini. Saudara-saudara yang terkasih, penyair berkata, cinta lebih berharga dari permata. Satu penggalan lagu saya nyanyikan. Harta adalah kiasan hidup semata. Kejujuran, keikhlasan itu yang utama. Jangan kau taburi cinta dengan permata, tetapi hujanilah semua dengan kasih sayang. Penggalan lagu yang dipopulerkan oleh Pampers mengungkapkan bahwa kehidupan yang dipenuhi harta tidak akan berarti apa-apa jika tidak dihiasi cinta. Perikop kita saat ini, Ayub mempertanyakan hikmat dan di mana tempatnya. Nilai hikmat tidak dapat dibandingkan dengan logam dan permata, karena hal itu dapat dicari. Sedangkan hikmat susah ditemukan. Hikmat yang dimaksudkan Ayub adalah hikmat yang berasal dari Allah. Bagi orang Israel, hikmat didasarkan atas hukum yang diberikan Allah kepada Musa dan orang Israel di Gunung Sinai. Hikmat tidak dapat diberikan oleh emas murni, dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak. Hikmat tidak dapat dinilai dengan emas ofir, ataupun dengan permata krisopras yang mahal, atau dengan permata lasurit. Tidak dapat diimbangi oleh emas
atau kaca, ataupun ditukar dengan permata dari emas tua. Namun pada akhirnya Ayub mengatakan bahwa Allah adalah sumber hikmat itu. Saudara yang terkasih, memiliki harta dalam kehidupan tidaklah salah, bahkan sangatlah baik. Tetapi jangan karena bertumpuknya harta, kita menjadi lupa kepada Dia yang adalah sumber harta. Kita mesti mencondongkan hati dan kehidupan kita kepada Tuhan. Memohon hikmat-Nya agar dalam menjalani kehidupan keseharian kita akan semakin nampak bahwa segala sesuatu yang kita miliki dalam hidup ini adalah berasal dari Tuhan, sehingga pujian hanya bisa ditujukan kepadanya. Inilah yang disebut berhikmat. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita naikkan doa syafaat, kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami berterima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini. Sungguh menguatkan kami dan memberikan pelajaran yang luar biasa bagi kami. Hikmat bersumber dari Allah dan tidak dapat dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Oleh karena itu, biarlah dengan hikmat yang Engkau karuniakan bagi kami, makin kami bertumbuh mengenal Tuhan, makin kami menjalani kehidupan dalam hikmat-Mu lewat tutur kata, sikap, dan perbuatan kami, dan sungguh-sungguh kami menjadi orang yang berhikmat di hadapan Allah. Bapa kami di sorga, kami menjalani kehidupan hari ini, melangkah dalam perjalanan hidup. Kami mohon Tuhan menjaga dan melindungi kami, Tuhan mengantar kami, membimbing keluarga kami, berjalan dalam kasih Tuhan. Mendoakan seluruh jemaat-Mu, Gereja Toraja Jemaat Tangerang, saudara-saudara kami di tempat-tempat yang lain. Lingkupi dengan kasih-Mu, dan kami menikmati anugerah Tuhan hari ini. Ketika kami bekerja, melakukan aktivitas, tanggung jawab kami, pekerjaan kami, berikan kemampuan bagi kami hikmat-Mu, dan kami mengerjakan dengan tulus, dengan baik, dengan setia, dan semuanya untuk kemuliaan Allah. Peliharakanlah keluarga kami hari ini. Berkati saudara-saudara kami menikmati sukacita pertambahan usia kelahiran, usia pernikahan, sembuh dari penyakit, menikmati berkat-berkat Tuhan. Sempurnakanlah sukacita mereka. Saudara-saudara kami yang mengalami tekanan, kesulitan, dan pergumulan hidup, Tuhan topang kehidupan mereka, dan biarlah memiliki pengharapan yang kuat pada Allah. Mendoakan saudara-saudara kami yang harus bekerja di luar rumah hari ini, dimanapun mereka berada. Saudara-saudara kami yang mengantarkan logistik dari satu daerah ke daerah yang lain, Tuhan lindungilah mereka semua. Saudara-saudara kami yang sakit, baik dirawat di rumah sakit, Tuhan pulihkan dalam kuasa-Mu. Yang terpapar COVID-19, Tuhan lawat dan topang mereka, dan kami yakin juga Tuhan memberikan kesembuhan. Bapa di sorga, kami mendoakan pemerintah, bangsa dan negara kami. Berkati pemimpin-pemimpin kami dari pusat hingga ke daerah, berikan hikmat-Mu bagi mereka, memimpin kami dengan baik, menjaga kami, dan juga dengan kebijakan yang diambil dalam rangka memutuskan mata rantai COVID-19. Kami berupaya dan berjuang mematuhi pemerintah kami, dan kami juga melibatkan diri di dalam memutuskan mata rantai COVID-19. Kami akan memasuki new normal ke depan. Tuhan persiapkan kami dan keluarga kami, dan kami tetap menjaga diri, melindungi diri, dan menjaga keluarga kami.
Bapa kami di sorga, inilah doa dan syukur kami pada pagi ini. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Terima kami yang datang berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Amin. Demikian saat teduh kita pagi ini. Tuhan memberkati. Salam sehat untuk kita sekalian dan selamat beraktivitas hari ini.